Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan dia. Namun dalam perjalanannya kita melihat bahwa orang-orang itu menempuh jalan yang berbeda-beda untuk mewujudkan dan meraih kebahagiaan tersebut. Ada orang yang berusaha meraih kebahagiaan itu dengan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia mengira bahwa kebahagiaan itu bersumber dari harta yang banyak. Semakin banyak harta yang ia kumpulkan, maka semakin besar kebahagiaan yang mungkin akan ia raih. Siang dan malam akan ia korbankan untuk terus berusaha mencari harta yang banyak. Waktu yang ia miliki akan ia korbankan demi mencapai tujuannya tersebut. Mungkin waktu bersama keluarganya pun akan ia sisihkan, akan ia pangkas agar tercapai apa yang ia inginkan. Bahkan bisa jadi dia tidak lagi peduli apakah harta yang ia kumpulkan itu bersumber dari harta yang halal ataukah harta yang haram. Ia tidak peduli apakah ia mendapatkan harta itu dengan cara menzalimi orang ataupun tidak. Jalan-jalan yang ia tempuh tidak lagi dilihat apakah sesuai dengan syariat yang telah Allah gariskan ataupun tidak. Yang penting dalam benak dia adalah bagaimana dia bisa mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ia mengira bahwa harta itu nanti akan mendatangkan kebahagiaan dan akan menjadi penolong atas segala masalah yang ia hadapi. Padahal untuk tipe ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa suatu saat nanti mereka akan mengungkapkan rasa penyesalan yang tinggi atas apa yang mereka lakukan. Mereka di akhirat nanti akan mengatakan ma aghna anni maliyah. Sungguh bahwa hartaku ini tidak lagi berguna bagiku. Harta yang ia kumpulkan tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya bagi dirinya. Tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, apalagi menjadi penolong atas masalah yang ia hadapi. Namun dalam realita kehidupan kita masih banyak melihat orang-orang yang mengira bahwa harta itu merupakan sumber kebahagiaan. Kemudian ada juga orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu bersumber dari kekuasaan. Semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki, maka semakin besar juga kebahagiaan yang akan didapatkan. Orang mengira bahwa jabatan yang tinggi akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya, bagi keluarganya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi jabatan tersebut. Orang berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan tersebut. Bisa jadi ia mengorbankan temannya, saudaranya, ataupun apa yang ia miliki agar kekuasaan itu ia raih, kekuasaan itu ia miliki. Sehingga ia bisa mendapatkan kebahagiaan yang ia yakini itu bersumber dari kekuasaan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari ayat yang tadi, ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultani. Kekuasaanku telah hilang. Kekuasaan itu tidak bisa mendatangkan pertolongan, tidak bisa juga mendatangkan kebahagiaan. Bahkan jika kekuasaan itu tidak ditunaikan dengan benar, malah menjadi sebab datangnya kehinaan dan penyesalan. Ini pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menasihati Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika beliau meminta jabatan, meminta posisi kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ala tasta'milni, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memilihku? Lantas Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar dan mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'if, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah. Dan jabatan itu innaha amanah, merupakan amanah. Dan pada hari kiamat, kata Nabi, khizyun wa nadama. Pada hari kiamat nanti, kekuasaan tadi adalah khizyun wa nadama, kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang menunaikan amanahnya tersebut.
Maka jika ada orang yang mengira bahwa kekuasaan merupakan sumber dari kebahagiaan, tentu perkiraan ini merupakan perkiraan yang salah, yang dilandasi dari keyakinan yang semu dan kebahagiaan yang tidak sebenar-benarnya kebahagiaan. Bisa jadi dia mengira bahwa orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi bisa melakukan apa saja. Namun hal tersebut tidak serta-merta mendatangkan kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kemudian ada juga orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu bersumber dari ketenaran. Semakin luas ia dikenal oleh masyarakat, semakin banyak orang mengenal dia, menghormati dia, maka dia mengira bahwa hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan. Tentu hal ini juga bukan merupakan suatu ukuran yang pasti, suatu ukuran untuk mendeteksi kebenaran yang hakiki. Lantas, di manakah kebenaran, di manakah kebahagiaan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran ini, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan susah. Maka orang yang menginginkan hidupnya berada di jalan kebenaran dan tidak mendapatkan kesusahan, artinya kehidupannya bahagia, maka ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan kesusahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebahagiaan bagi orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran ini. Maka ia selamanya tidak akan tersesat dan kebingungan di dunia ini, dan ia tidak akan merasakan kesulitan dan kesusahan di akhirat nanti. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran ini, maka dia selamanya tidak akan tersesat dan selamanya tidak akan kesusahan. Dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lanjutan ayat tersebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, maka baginya kehidupan yang sempit. Bisa jadi ia memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan yang tinggi, memiliki anak yang banyak juga, tetapi pada hakikatnya ia akan merasakan kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Di dunia dia akan merasakan kesulitan, dia akan merasakan kesusahan, kekeringan jiwa. Tidak ada rasa kebahagiaan yang hakiki yang ia rasakan ketika ia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Maka dari ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan bagi kita. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, maka hendaknya dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Semakin dekat dia dengan Al-Qur'an, semakin sering ia mendekatkan diri, bertakarub diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ketika hatinya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang mungkin orang-orang tidak bisa merasakannya, yang orang-orang mungkin tidak bisa mendeteksi. Bisa jadi dalam kehidupan dia, orang-orang mengira dia senantiasa mendapatkan kesulitan secara materi, fisiknya mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam penyakit. Namun hatinya, ketika ia memiliki ketakwaan yang luar biasa, ketika ia memiliki kekuatan untuk terus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang tadi disebutkan, yang tadi nampak secara zahir itu tidak akan membuat dia merasa jauh dari kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW diungkapkan, ajaban li amrul mu'min, sungguh ajib urusan atau perkara setiap orang mukmin itu. Jika ia ditimpa kesenangan, maka ia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan bagi dia. Dan jika ia ditimpa kesulitan,
ditimpa kesusahan, maka ia bersabar dan itu pun kebaikan bagi dia. Orang lain mungkin melihat secara zahirnya ya kesusahan, tapi hatinya, jiwanya merasa tenang, merasa bahagia karena ia senantiasa berada mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an ini, fala yadhillu wa la yashqa, maka selamanya dia tidak akan tersesat dan selamanya dia tidak akan merasakan kesusahan. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati diisi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ketika hati diisi dengan panduan dari Al-Qur'an, maka akan lahir ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa mendatangkan kebahagiaan yang tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang bertakwa minimalnya 4 hal. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa bagi orang yang bertakwa, Allah akan menjadikan jalan keluar bagi dia. Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan, atas segala masalah yang ia hadapi di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki ini tidak bisa dipatok, tidak mesti rizki materi, tetapi rizki dari Allah sungguh sangat luas sekali. Allah akan memberikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikuti petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan segala urusan yang ia hadapi. Semua urusan di dunia ini akan menjadi mudah bagi dia. Senantiasa akan Allah mudahkan karena dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaminan yang terakhir dalam surat At-Tolaq itu Allah mengatakan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Orang yang bertakwa maka seluruh kesalahan-kesalahannya akan Allah hapus, akan Allah ampuni dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan ini adalah berkah dari ketakwaan. Dan dengan ketakwaan tadi maka ia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Dalam surat Hud Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Orang-orang yang bahagia itu tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya. Maka mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengisi hari-hari ini dengan petunjuk Al-Qur'an agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki kepada kita, keistiqomahan, memberikan karunia kepada kita rezeki berupa kemampuan untuk terus mengikuti petunjuk hidayah dari Al-Qur'an ini sehingga kita di dunia ini tidak tersesat dan di akhirat nanti kita tidak merasakan kesulitan. Selamanya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.